Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa di pembelajaran online mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1 Bayongbong. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia kepada seluruh siswa kelas 9, terutama siswa kelas 9E, F, G, H, dan I. Untuk itu kepada seluruh siswa dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, siapkan alat tulisnya dan catat seluruh hal-hal penting yang berkenaan tentang materi yang Bapak sampaikan nanti. Perlu diketahui oleh kalian bahwa materi saat ini yang akan Bapak sampaikan adalah bab 1 tentang teks laporan percobaan. Sekali lagi silahkan catat bab 1 tentang teks laporan percobaan. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui kenapa kita harus belajar tentang teks laporan percobaan. Yang pertama, kalian harus memahami tentang pengertian teks laporan percobaan. Wajar dan pantas dikala kita mau mempelajari, mau membahas sesuatu, maka kita harus paham tentang pengertian materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, diharapkan kalian mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan. Jadi nanti setelah belajar dengan Bapak, kalian diharapkan mengetahui apa sih ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, diharapkan kalian mengetahui tentang struktur atau kerangka teks laporan percobaan. Nah, itu adalah salah satu atau poin-poin berkenaan tentang kenapa kita belajar tentang teks laporan percobaan. Sekali lagi Bapak sampaikan pada kesempatan ini bahwa tujuan pembelajaran teks laporan percobaan adalah yang pertama mengetahui tentang pengertian teks laporan percobaan, yang kedua mengetahui ciri-ciri, yang ketiga mengetahui tentang struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, kita bahas tentang poin yang pertama, tentang pengertian teks laporan percobaan. Ada dua kata yang harus dipahami oleh kalian dari judul di atas, yaitu pertama kata laporan, yang kedua percobaan. Silahkan catat oleh kalian bahwa laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut atau kepada orang lain. Sekali lagi, laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Kemudian, kata yang kedua yaitu percobaan.
Percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Sekali lagi, Bapak sampaikan pada kesempatan ini bahwa percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk mengetahui atau menguji, membuktikan suatu teori. Kita simpulkan dari dua kata tersebut. Jadi teks laporan percobaan adalah bentuk teks lisan atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Silakan oleh kalian catat bahwa teks laporan percobaan adalah bentuk teks lisan atau tertulis yang berfungsi menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini Bapak memperlihatkan model teks laporan percobaan atau contoh teks laporan percobaan. Kenapa pada kesempatan ini Bapak sampaikan? Untuk memberikan informasi kepada kalian, takut-takut kalian selama ini belum tahu yang bagaimana bentuk teks laporan percobaan. Kita lihat. Di sini ada contoh teks laporan percobaan dengan judul cara membuat taplak meja. Kemudian tujuannya bertujuan memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan produk yang bernilai tinggi. Selanjutnya, alat dan bahan. Terdiri dari 2 meter kain. Kemudian jarum, pensil, jangka. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Di sana sudah tertulis secara lengkap. Kemudian hasil. Dan terakhir simpulan. Ini adalah model atau contoh teks laporan percobaan. Sebagai bahan untuk pemahaman kalian bahwa yang seperti inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Kedepannya bukan hanya sebatas membuat taplak meja saja, bisa melaporkan penelitian atau percobaan yang berhubungan tentang ilmu-ilmu sains yang lain. Mudah-mudahan setelah ditayangkan contoh teks laporan percobaan ini, kalian sudah mulai ada gambaran bahwa yang seperti inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Selanjutnya, Bapak sampaikan pada kesempatan ini ciri-ciri teks laporan percobaan. Di sini Bapak menayangkan yang pertama objektif. Objektif dalam arti
Jika kalian menyampaikan sebuah laporan percobaan, diharapkan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sampaikan apa adanya. Kalau memang percobaan tersebut gagal, sampaikan kegagalan tersebut. Kalau berhasil percobaannya, maka sampaikan tentang keberhasilan percobaan tersebut. Apa adanya atau sesungguhnya. Sehingga si pendengar, si pembaca, dikala mereka membaca, mendengar laporan kita, muncul rasa percaya terhadap hasil kegiatan kita. Yang kedua, fakta. Hasil percobaan kita diharapkan harus benar-benar sudah dilakukan. Fakta. Bukti bahwa laporan tersebut berupa percobaan yang benar-benar sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ciri teks laporan percobaan adalah lengkap. Maksudnya, informasi atau data tentang laporan percobaan tersebut itu ditulis selengkap-lengkapnya sehingga pembaca bisa mengerti, bisa paham tentang laporan yang kita sampaikan. Apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itulah ciri-ciri teks laporan percobaan. Kita ulang sekali lagi oleh Bapak. Yang pertama, objektif, sesungguhnya, sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Yang kedua, fakta, bahwa percobaan itu benar-benar sudah dilakukan. Yang ketiga, lengkap, ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa paham, bisa tahu bahwa percobaan tersebut itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Struktur teks laporan percobaan. Bapak ingatkan kembali bahwa makna struktur adalah rangka. Jika kita membuat teks laporan percobaan, maka kita harus memperhatikan struktur teks laporan percobaan tersebut, sehingga tersusun rapi dari awal sampai akhir. Strukturnya yang pertama, kita tentukan judul. Berkenaan tentang apa judul percobaan kita. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya apa kita melakukan percobaan? Kita sampaikan di sana, paparkan. Kemudian alat dan bahan, apa saja alat dan bahan yang kita gunakan, yang kita perlukan dikala kita melakukan percobaan. Kemudian langkah-langkah, sampaikan urutan langkah-langkah secara detail pelaksanaan percobaan tersebut, sehingga pembaca, kemudian penyimak, pendengar teks laporan kita memahami
paham, bahkan diharapkan mereka bisa mengikuti langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian hasilnya apa dari percobaan tersebut? Sampaikan. Kemudian simpulan. Kita simpulkan dari seluruh kegiatan awal sampai akhir, kita simpulkan dalam bentuk uraian kalimat sehingga pembaca, pendengar memahami bahwa inilah simpulan dari teks laporan percobaan kita. Nah, anak-anakku, 3 poin yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah bahasan yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan awal saat ini. Untuk itu, mudah-mudahan 3 materi tersebut bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan kalian, tingkatkan imun, dan perangi virus corona dengan pola hidup sehat. Sebelum Bapak tutup, pada kesempatan ini Bapak sampaikan bahan evaluasi dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan kerjakan di rumah, baik itu secara individu atau berkelompok. Kemudian nanti hasilnya dipoto dan di WA-kan ke nomor 085 223 085452. Pertanyaannya: 1. Jelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, sebutkan struktur teks laporan percobaan yang kalian ketahui. 4. Jelaskan pengertian objektif dalam melaporkan sebuah percobaan. 5. Jelaskan pula pengertian fakta dalam menyampaikan laporan percobaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berpola hidup sehat, jaga jarak, kita perangi COVID-19 dengan selalu hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.